Ini apa yang harus dilakukan oleh para calon gubernur ini untuk mengatasi banjir begitu ya? Kita mulai 2 menit dari sekarang kepada Pak Anies terlebih dahulu. Pak Anies, silahkan. Jadi pertama kita konsepnya diubah menjadi konsep konservasi air. Banjir ini bukan bencana alam, banjir ini soal manajemen volume air. Pertama hulu yang tadi disampaikan. Kita akan bereskan sehingga volume air yang ke Jakarta menjadi lebih terkontrol. Nomor satu. Bicara dengan Pemda Jawa Barat, bicara dengan Kabupaten Bogor, dan salah satu kekuatan yang kami tawarkan adalah kekuatan persuasi negosiasi, bicara, mencapai menghasilkan solusi untuk bersama. Satu. Yang kedua, buat yang di Jakarta sendiri, kita akan melakukan gerakan membangun sumur-sumur serapan di Jakarta. Dan ini harus menjadi gerakan massal. Mengelola banjir tidak bisa semata-mata program pemerintah. Ini harus menjadi gerakan seluruh warga Jakarta. Dan ini artinya dari mulai rumah, kampung, sampai kepada jalan-jalan yang lain. Yang ketiga, memastikan aliran air itu tidak terhambat. Ini artinya mulai dari gorong-gorong sampai sungai itu beres. Yang keempat, muara yang tadi disampaikan. Bagaimana di muara itu dipastikan tidak terjadi sedimentasi yang berlebihan. Jadi air dari hulu diamankan, yang di tengah dipastikan turun ke bawah. Yang ketiga, di hilir kita bereskan. Dan ini dikerjakannya sebagai sebuah gerakan. Kami mengajak kepada seluruh warga Jakarta nanti kita melakukan ini sama-sama. Pemerintah akan ikut melakukan itu. Termasuk misalnya pembangunan lubang-lubang hidroponik misalnya. Yang kita akan lakukan di setiap tempat. Yang mau kita bereskan di sini adalah memastikan sebanyak mungkin air masuk ke dalam. Bukan sekedar dialirkan. Nah, konsep seperti ini yang kami tawarkan. Dan kami percaya dengan pendekatan seperti ini, secara bertahap masalah banjir di Jakarta akan bisa selesai. Baik. Gerakan hulu dilakukan sebetulnya tuh sekarang udah kelihatan hasilnya. Dari 1.250-an titik lokasi pengungsian gitu ya, sekarang tuh tinggal hanya 409. Artinya itu 2/3 daerah kami selesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara memang semua saluran dengan PPSU pasukan oranye dan biru. Jadi semua 1.167 saluran penghubung untuk 13 sungai utama sekarang relatif terus dibersihkan. Lalu masalah utama yang kita takutin kiriman banjir dari Bogor, itu sudah cerita lama sebetulnya juga. Coba sekarang saya tanya, pernah nggak Manggarai siaga 1? Tidak pernah. Dulu Katulampa siaga 1 kita takut, sekarang nggak pernah. Terus pernah nggak Kampung Melayu, Kampung Pulau, sebentar lagi Bukit Duri, pasti nggak banjir, karena kita lakukan normalisasi. Persoalan yang masih dihadapi adalah utara. Utara kita hanya punya tanggul 2,8 meter. Dan biasa siklus 5 tahunan dia melintasi 2,8. Makanya sekarang sedang kami kerjakan, sudah ratusan meter, kami akan kerjakan 120 km, tanggul setinggi 3,8 meter, termasuk lebih lebar bisa buat jalan mobil, supaya nggak ada lagi cerita air laut. Makanya pompa, kami juga sudah menyelesaikan 50 waduk besar. Kita akan selesaikan lagi 39 dengan pompa-pompa yang ada. Kenapa banjir sekarang pindah-pindah? Karena kami belum menyelesaikan 1.167 saluran. Kalau kita dulunya salurannya mampet, sekarang jadi lancar, airnya masuk ke tempat yang rendah. Jadi kaget orang ini. Tapi dengan tempat rendah kita buat saluran lagi pasti beres. Yang sering banjir sekarang itu ada selatan dan timur. Kenapa? Mereka itu dulu menduduki daerah aliran sungai. Tentu kita harus lakukan biopori, tapi nggak gitu bisa manfaat. Termasuk yang di hulu, kami juga memberikan dana-dana, memberi tanah untuk penghijauan. Tapi sekarang pun asal dia nggak menambah lagi, memangkas penghijauan, nggak ada lagi ancaman dari Katulampa. Nggak ada lagi cerita Ciliwung membuat Jakarta banjir saat ini sebetulnya. Karena aliran tengah kami sangat baik. Oke.